Tertulis namaku di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah, hanya Kau. Gereja Terang Hidup dimulai pada awal tahun 1978 ketika Tuhan memperlihatkan visi kepada almarhum pendeta Amos Tan dan istri tentang suku Teochew yang tersebar di beberapa tempat. Pada saat itu,
Pendeta Amos Tan merupakan gembala sidang di Gereja Kristen Tritunggal Lampung. Untuk menggumuli panggilan agung ini, mereka memohon kepada Tuhan untuk menyatakan 3 hal. Pertama, sebuah tempat ibadah. Kedua, tempat tinggal keluarga. Dan ketiga, dukungan ekonomi. Pada waktu yang tepat, Tuhan menjawab semua kebutuhan dan pergumulan mereka, sehingga Pendeta Amos Tan mengakhiri tugas penggembalaannya di Lampung dan mulai merintis pelayanan untuk suku Teochew di Jakarta. Pada saat itu, Gereja Terang Hidup diberi nama Gereja Kristen Jemaat Teochew. Kebaktian perdananya, tanggal 9 Juli 1978, dimulai dengan meminjam ruang aula Gereja Pemberita Injil di Jalan Kemurnian, Jakarta Barat. Pada tahun yang sama, Pendeta Enoch, gembala dari The Hong Kong Swato Christian Church, meneguhkan Pendeta Amos Tan sebagai utusan misionaris dari The Hong Kong Swato Christian Church yang melayani di Indonesia. Berhubung dengan kegiatan Gereja Pemberita Injil yang semakin bertambah, Gereja Kristen Jemaat Teochew tidak lagi dapat meminjam aulanya sebagai tempat ibadah. Oleh karena itu, kebaktian doa Gereja Kristen Jemaat Teochew dipindah ke rumah salah satu jemaat, yakni rumah Ibu Li Tekian. Sedangkan sekolah minggu pertama Gereja Jemaat Teochew dimulai dari SD Murtini. Pada 1981, Jemaat Teochew membentuk majelis periode yang pertama. Kemudian pada bulan Juli 1984, Gereja Kristen Jemaat Teochew mengganti namanya menjadi Gereja Kristen Terang Hidup. Ketika jemaat ini dimulai, Allah memberi kerinduan di dalam hati hambanya yang menargetkan apabila ada 10 orang saja yang menjadi anggota tetap, maka jemaat ini akan mulai mencari tempat ibadah. Kesulitan demi kesulitan datang silih berganti selama 5 tahun, sebab tempat-tempat yang dipilih selalu ada halangannya. Untuk memohon pertolongan Tuhan, para anggota jemaat mengadakan doa dan puasa pada setiap hari raya Kristen di rumah Bapak Lee Meng Chien dan di rumah Pendeta Amos Tan. Tuhan mengabulkan doa jemaat ini dengan menganugerahkan sebuah rumah yang terletak di Jalan Ketapang Utara 1, nomor 19A, Jakarta Barat. Rumah inilah yang akan digunakan oleh jemaat ini sebagai gereja. Melalui dukungan dana dari saudara-saudari seiman, gereja sahabat, maupun bantuan dari Hong Kong, bangunan tersebut dapat dibeli pada bulan Februari 1987. Pada saat itu juga, Tuhan telah mempersiapkan Bapak Markus Tong untuk merenovasi rumah tersebut menjadi sebuah rumah ibadah. Pada Minggu, 26 Juli 1987, gereja ini mengadakan kebaktian sulungnya dengan pembicara Pendeta Siahaan. Setelah beribadah selama 3 bulan, lingkungan sekitar gereja menerima keberadaan gereja, dan kebaktian peresmian gedung gereja dilakukan pada tanggal 19 Oktober 1987. Untuk melengkapi pertumbuhan anggota jemaat, dibentuk berbagai komisi, antara lain Komisi Anak, Komisi Wanita, dan Komisi Pemuda. Pada 13 Februari 1991, pendiri Gereja Kristen Terang Hidup, Pendeta Amos Tan, yang telah setia melayaninya, dipanggil pulang ke surga. Anggota jemaat merasa kehilangan beliau, namun mereka tetap setia melayani Tuhan bersama dengan para hambanya untuk melengkapi pekerjaan Tuhan. Selama ini, Gereja Kristen Terang Hidup berada di bawah naungan The Hong Kong Swato Christian Church dan memiliki hubungan yang baik sejak tahun 1978 sampai 1988 dan telah menerima berbagai bantuan termasuk dukungan dana. Pada tanggal 20 Maret 1994, Majelis Gereja Kristen Terang Hidup memutuskan untuk bernaung di bawah sebuah sinode di Indonesia. Majelis GKI Bungur menyambut kerinduan Gereja Kristen Terang Hidup untuk bergabung dengan GKI Bungur. Melalui kebaktian peresmian, Gereja Kristen Terang Hidup diresmikan menjadi salah satu pos jemaat dari GKI Bungur. Melalui kesepakatan sinode, klasis, Majelis GKI Bungur, dan pengurus pos PKP Terang Hidup, Gereja Terang Hidup yang semula diasuh oleh GKI Bungur akan diasuh oleh GKI Anugerah Bandung per tanggal 14 Oktober 2002. Majelis Jemaat GKI Anugerah melawat dan melihat pos Jemaat Terang Hidup telah memenuhi syarat untuk ditingkatkan menjadi bakal jemaat. Walaupun pengembangan secara organisasi sedang dilakukan, pembangunan sarana penunjang ibadah juga harus diperhatikan. Rumah ibadah yang telah mencapai usia 17 tahun sudah mengalami banyak kerusakan dan selalu mengalami banjir pada saat hujan.
Dimulai dari kerinduan jemaat untuk membangun gedung gereja, terbentuklah panitia pembangunan gedung gereja pada tahun 2004. Proses sosialisasi kepada masyarakat sekitar mulai dilakukan. Namun, masyarakat sekitar menolak pembangunan gedung gereja, bahkan mengintimidasi akan menutup keberadaan gereja Terang Hidup. Menyikapi keberatan tersebut, proses pembangunan dihentikan dan izin mendirikan bangunan diperpanjang. Berkat dukungan dari sinode, klasis, kepolisian, dan berbagai pihak, masalah tersebut dapat diatasi dengan baik, dan proses pembangunan kembali dilanjutkan pada tanggal 12 Mei 2008. Peletakan batu pertama dilakukan pada tanggal 7 September 2008 dan diadakan kebaktian syukur atas gedung gereja yang baru pada tanggal 19 Juli 2010. Pada tanggal 18 Februari 2014, bakal Jemaat Terang Hidup Asuhan GKI Anugerah dilembagakan menjadi Gereja Kristen Indonesia Terang Hidup. Meskipun pembangunan gereja secara fisik dan pendewasaan gereja sudah selesai, namun pembangunan jemaat secara rohani masih terus dilakukan dan memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Anggota jemaat diharapkan agar bisa hidup semakin serupa dengan Tuhan dan mengasihinya melebihi segalanya, serta mengasihi sesama. Harapan kami, anggota jemaat GKI Terang Hidup rindu melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan-Nya. Selamat ulang tahun, Jemaat GKI Terang Hidup yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki umur yang baru. Dan kiranya di umur yang baru ini, Bapak Ibu Saudara boleh semakin sungguh-sungguh di dalam mengikut Tuhan, semakin serius di dalam berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga di tahun yang akan datang, saudara dan saya boleh semakin maju, semakin bertumbuh, dan pertumbuhan iman kita nyata di dalam jemaat dan di luar jemaat. Tuhan memberkati kita. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-47 bagi GKI Terang Hidup. Teruslah menjadi gereja yang bertumbuh di dalam iman, kasih, dan pengharapan. Teruslah menjadi gereja yang memberitakan akan Injil keselamatan. Saya teringat akan ucapan dari John Stott yang mengatakan, gereja adalah tubuh Kristus di dalam dunia ini. Namun tugas kita adalah memberitakan akan Injil sehingga mereka yang terhilang diselamatkan. Mari kita boleh memberitakan akan Injil Kerajaan Allah dan menjadi gereja yang menggarami, yang menerangi dunia ini. Sekali lagi, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GKI Terang Hidup yang ke-47. Hari ini kita patut bersyukur atas segala berkat dan penyertaan Tuhan selama 47 tahun. Sejak awal berdirinya gereja, almarhum Pendeta Anostan banyak mengalami pergumulan. Semua itu telah dihadapi. Kita tahu bagaimana anugerah dan kekuatan Tuhan melebihi setiap pergumulan, sehingga pertumbuhan terus terjadi. Terima kasih untuk setiap kontribusi dan komitmen seluruh jemaat. Setiap anggota jemaat berharga di mata Tuhan. Pesan dan harapan saya, biarlah kita lebih lagi melakukan peran dan tanggung jawab kita, baik sebagai anggota jemaat, majelis, dan juga hamba Tuhan. Terus berkarya dan menjadi berkat bagi lingkungan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk GKI Terang Hidup yang ke-47.
Mari kita terus mensyukuri kebaikan Tuhan dan semangat setia untuk terus melayani Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat ulang tahun GKI Terang Hidup. Tuhan memimpin dan memberkati dengan limpah. Kami dari Komisi Wanita mengucapkan selamat ulang tahun GKI Terang Hidup yang ke-47. Tuhan Yesus memberkati. Saya ucapkan selamat ulang tahun kepada GKI Terang Hidup yang ke-47 tahun. Selamat ulang tahun Gereja GKI Terang Hidup. Halo, kami berdua ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk GKI Terang Hidup yang ke-47. Selamat ulang tahun Gereja GKI Terang Hidup. Semoga di usia yang semakin dewasa ini jemaat juga semakin dapat bertumbuh, semakin dewasa dalam iman dan juga semakin memberkati banyak orang. Saya harap kedepannya Gereja Terang Hidup terus menjadi berkat dan terus menjadi terang bagi semua orang, khususnya bagi seluruh jemaat yang sampai saat ini masih setia beribadah di Terang Hidup. Selamat sekali lagi, Tuhan memberkati. Semoga menjadi terang dimanapun berada. Sukses selalu. Amin. Semoga terus bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Kristus, terus menjadi terang dan garam bagi sesama dan selalu semangat dalam melayani. God bless you. Bye-bye. Kiranya GKI Terang Hidup selalu diberkati dan menjadi berkat bagi kita semua dan menjadi salah satu wadah ladang pelayanan kita untuk memperbesar ladang pelayanan Tuhan. Sekali lagi, kami mengucapkan selamat ulang tahun GKI Terang Hidup. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Kami dari Pemuda Remaja GKI Terang Hidup ingin mengucapkan Selamat ulang tahun untuk GKI Terang Hidup yang ke-47. Kami segenap guru sekolah minggu mengucapkan Selamat ulang tahun GKI Terang Hidup. Kiranya tetap menjadi terang dan hidup bagi lingkungan sekitarnya. Yeay! Tuhan Yesus memberkati. All for Jesus. Yes, yes, yes.
tubuh Kristus, bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam. Mari bersuka cita. Mari bersuka cita semua di dalam rumah. Mari bersuka cita. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, Tuhan Juru Selamat kita. Di nama Tuhan, saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Shalom jemaat sekalian. Shalom. Untuk kata haleluya, itu yang perempuan nyanyi dan yang pria itu cukup bertepuk tangan. Sebaliknya, kalau kata puji Tuhan, itu yang pria yang bernyanyi dan yang wanita yang tepuk tangan. Betul. Mungkin kalau kurang paham kita mau contohin dulu kali ya. Boleh, Viola sebagai perempuan, aku sebagai laki-laki ya. Musik. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, kayak gitu ya. Oke, jemaat semua sudah pada paham? Oke, saya undang jemaat semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Yang laki-laki. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang dibalik ya, yang cowok haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kita nyanyikan bersama-sama semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Dengan senyum katakan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Jemaat bisa untuk duduk kembali. Nah, selanjutnya Ci, kita akan melihat nih, akan ada persembahan dari gerak dan lagu. Kira-kira Cumanik tahu nggak nih dari mana? Atau Jemaat ada yang tahu nggak nih dari mana? Duh, kalau gerak dan lagu itu udah pasti yang imut-imut dan menggemaskan itulah pokoknya. Jadi saudara semua siapkan handphone, kita mau video, kita mau foto, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Komisi Anak.
Kita beri tepuk tangan untuk anak-anak kita. Video. If you did, please share with a friend or subscribe to our channel so that we can make more fun dance videos. Terima kasih anak-anak. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk anak-anak kita. Anak-anak kita begitu bersuka cita, mereka menari, kita juga, sekalipun umur kita sudah di atas apa ibu-ibu? Di atas rata-rata ya. Saya mengundang semua untuk berdiri sekali lagi biar kita lebih bersemangat. Kita mau bernyanyi buat Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan dengan pujian nyanyi glory bagi Sang Raja. Raja kita raja yang agung, raja yang besar, raja yang layak kita tinggikan dengan pujian glory bagi Sang Raja. Sekali lagi tepuk tangan. Nyanyi glory.
begitu mengasihi gerejanya dan kita semua. Semua bertepuk tangan lebih keras lagi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita sama nyanyi. Bila kita sama nyanyi. Bila kita sama nyanyi. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan. Sekali lagi, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Puji nama Tuhan. Saya persilakan untuk duduk kembali. Oke, Vi, aku mau tanya dong sama kamu. Kamu tuh di Terang Hidup udah berapa lama? Dan bagaimana kamu bisa sampai di TH? Wah, kalau itu aku kurang lebih udah 10 tahun sih kayaknya. Kurang lebih 10 tahun. Terus dulu tuh aku tinggal di sini. Makanya bisa gereja di sini gitu. Kalau Cici sendiri gimana, Ci? Aku sendiri tuh di sini udah dari SD kelas 2, berarti sekitar 20 tahunan. Dan waktu itu aku diajak sama temenku. Oh, lama juga ya, Ci? Iya, puji Tuhan. Tapi aku yakin jemaat di sini banyak yang lebih lama lagi, lebih setia lagi dari aku. Boleh tunjuk tangannya yang di atas 20 tahun? Banyak. Puji Tuhan, kita beri tepuk tangan. Ada 1000 jemaat yang di atas 20 tahun ya, Ci? Iya, iya. Tapi sekali lagi, itu semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. TH sendiri kenapa aku masih stay di TH? Karena aku berasa TH itu udah kayak rumah kedua lah buat aku. Dan itu bukan cuman karena gerejanya, tapi tentu karena orang-orangnya, kehangatan orang-orangnya. Begitu juga gak sih sama kamu? Iya, betul banget. Aku juga merasa begitu sih, Ci. TH ini udah kayak rumah kedua buat aku. Apalagi aku dari sekolah minggu di sini, remaja di sini, apalagi pembinaku juga Cuantau Meka. Kita sama-sama tahu mungkin Cuantau Meka adalah orang yang sangat care, orang yang sangat ramah ke kita. Mungkin kalau kita atau keluarga kita yang nggak datang pasti Cuantau Meka langsung tanyain kemana gitu pasti. Iya betul, aku juga merasakan hal yang sama. Aku sendiri punya banyak banget momen sama Cuantau Meka ya, karena aku dari kecil di sini. Dulu itu pernah lah kita ibadah, waktu itu hujan, banjir, sampai yang datang itu cuma 3 orang. Aku sebagai WL, temanku sebagai pemusik, dan Cuantau Meka sebagai pembawa firman. Tapi ibadah itu tetap berjalan. Terus juga kayak waktu itu Cuantau Meka pernah pelawatan ke rumah aku, pernah sharing. Itu banyak banget lah momen aku sama Cuantau Meka. Dan aku rasa gak cuman kita doang sih Vi. Apalagi Cuantau Meka kan juga pembina komisi wanita ya. Pasti komisi wanita itu punya lebih banyak kenangan, punya lebih banyak memori. Dan pasti merasa sangat kehilangan nih. Walaupun kita tahu Cuantau Meka itu juga bukan pergi meninggalkan kita, enggak. Justru Cuantau Meka itu terpanggil di ladangnya yang baru. Tapi aku percaya kita tetap ada di hati Cuantau Meka dan Cuantau Meka juga tetap ada di hati kita. Kita percaya itu, amin ya. Amin. Oke. Kita mau saksikan persembahan dari Komisi Wanita untuk Cuantau Meka. Saya persilakan untuk Komisi Wanita.
Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Saya mewakili Komisi Wanita GKI Terang Hidup. Ingin mengucapkan terima kasih atas pelayanan Cuantau Maker di Komisi Wanita selama 20 tahun. Terima kasih untuk setiap momen kebersamaan yang sudah kita lalui, baik suka maupun duka. Walaupun nanti kita tidak bersama lagi, tetapi Cuantau Maker akan selalu ada di hati kami. Jika ada kesempatan, datanglah berkumpul bersama kami. Kiranya Tuhan menyertai pelayanan Cuantau Maker di tempat yang baru. Tetap semangat di dalam pelayanan. Teruslah menjadi terang agar menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.
Terima kasih untuk persembahan dari Komisi Wanita, betapa kita melihat kedekatan Komisi Wanita dengan Chuan Taomeka. Begitu pula dengan keluarga dan sahabat-sahabat terdekat dari Chuan Taomeka yang mungkin merasakan sama betapa Chuan Taomeka memberikan kasihnya kepada mereka. Kita mau sama-sama saksikan persembahan pesan dari keluarga dan sahabat terdekat dari Chuan Taomeka. Shalom ibu-ibu, bapak-bapak. Sebelum kami menaikkan pujian, ada satu video, boleh ditampilkan? Shalom. Perkenalkan, aku Evelyn Sulu, kakak dari Meike Sulu. Mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-47 GKI Terang Hidup. Terima kasih atas kepercayaan dan kesempatan bagi adikku Meike dapat melaksanakan kerja pelayanan di GKI Terang Hidup selama 20 tahun. Kepada adikku Meike, ada begitu banyak pengalamanmu dalam melayani pekerjaan Tuhan. Gunakanlah itu di tempat pelayananmu yang baru. Semoga Allah di dalam Yesus Kristus yang adalah sumber berkat akan memberkati kemanapun engkau pergi melayani. Amin. Damai di hati. Sahabat Chuan Taomeka dan juga mewakili keluarga Chuan Taomeka ingin memberikan sebuah pujian. Kiranya pujian ini boleh menguatkan dan menjadi kenangan buat selama kami bersama-sama dengan Chuan Taomeka. Juga menjadi berkat untuk semua jemaat di sini. Berlalu, hanya yang
Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk sahabat dan keluarga dari Contoh Maker. Ya, kita melihat kedekatan Contoh Maker dengan banyak orang ya. Bagaimana Contoh Maker bisa menjadi berkat? Betapa 20 tahun pelayanan Contoh Maker, bahkan keluarga terkasih juga melihat betapa pelayanan Contoh Maker di GKI Terang Hidup membawa dampak. Dan buat teman-teman terkasih, sahabat terkasih, betapa Contoh Maker menjadi damai dan terang dimanapun berada. Sebentar kita akan menyaksikan drama singkat dari Komisi Pemuda Remaja. Kami persilakan untuk Komisi Pemuda Remaja. Saya Mei Kesuluh, selesai ibadah saya selalu excited untuk nyalamin jemaat. Selamat hari Minggu Loh Sahana. Saya Mei Kesuluh, saya selalu excited mendoakan Komisi Wanita dan seluruh jemaat GKI Terang Hidup. Mari kita berdoa. Saya Mei Kesuluh, kalau ada yang ulang tahun saya selalu excited buat nyanyiin selamat ulang tahun. Ayo ibu, ada yang ulang tahun nih. Selamat ulang tahun. Saya Mei Kesuluh, warna baju favorit saya warna ungu. Kayaknya saya mau pakai ini buat khotbah. Wi, bawa apa lo? Banyak banget nih makanannya. Ini saya tadi bikin pastel, bolu. Ayo dicoba, nggak banyak ya, kita cobain. Ya cobain. Yuk dimakan. Makasih ya. Makasih loh Wi. Sama-sama. Enak nggak? Kemarin katanya ada yang bilang gagal ya, tapi kayaknya ini bagus deh. Kayaknya enak. Namanya juga baru pertama kali ya. Ya udah kita cobain ya. Makan nih. Waduh, udah rame aja nih ibu-ibu. Selamat hari Minggu Ai, selamat hari Minggu Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu Tuhan Yesus berkati. Halo ibu-ibu, udah rame aja ini, ada apa ini? Sini duduk. Oh iya. Jadi Bu Dewi tuh lagi bawa kue gitu, tapi katanya kemarin sih gagal. Tapi enak tuh, wangi. Iya dong, saya mah gagal selalu habis. Ya gagal bentuknya aja, rasanya tetap berkat Tuhan. Coba boleh dicobain nggak? Boleh. Oh. Enak kan? Enak ini enak. Ya, siapa dulu Bu Dewi? Dewi dilawan. Aduh, setiap kali udah kumpul begini rasanya tuh semua beban jadi ringan deh. Seperti lupa rasanya punya banyak cucian tuh di rumah belum dicuci. Iya dong, itu kan kayak hal-hal kecil nih. Cerita, tawa, nih kayak kue bolu gini-gini ngobrol-ngobrol. Itu bisa jadi saluran berkat ibu-ibu. Iya Cuantau, dulu sebelum aku ikut Komisi Wanita sama Doa Pagi, aku tuh merasa ibu-ibu tuh cuman kayak pertemuannya gosip, foto-foto. Tapi ya ketika aku ikut persekutuan ini, kayak aku merasa ada yang sesuatu lebih dalam lagi gitu Cuantau. Bener Cuantau, dulu tuh ya aku tuh merasa diri aku tuh sendiri aja. Karena anak-anak juga udah pada besar kan. Tapi karena perkumpulan persekutuan ini, aku merasa kita udah gak sendiri lagi. Semua karena Tuhan yang menyatukan kita. Iya kita itu keluarga rohani, seneng susah bareng-bareng. Jadi jangan sungkan-sungkan ya sering-sering kita persekutuan gini. Dan anehnya ya Cuantau, Icenan, Bu Dewi, apa tuh? Kita walaupun beda suku bangsa, beda gaya bicara, tapi kayak aku sih merasakan kita tuh punya satu hati gitu di persekutuan ini. Itulah, itu semua itu berkat Tuhan yang nyatuin kita semua. Nah, setiap kali pulang dari pertemuan ini, saya tuh selalu ngerasa punya energi baru loh, Ci. Ya, aku juga merasakan hal itu. Makanya ya, kita tuh harus sering-sering lah bertemu seperti ini. Iya. Kita jaga kebersamaan ini ya nggak Cuantau? Bener. Tapi ya Ci Mimi, ngomong-ngomong nanti kan
contoh mereka sudah selesai nih di pelayanan sini. Apa kita bisa kembali kumpul bersama seperti ini lagi? Harus bisa dong, bukan karena saya ini hanya alat kecil. Tapi kalian nih, ibu-ibu semua nih, kalau tetap kumpul bareng, persekutuan, komisi wanita tetap rajin, pasti tetap bakal terus bisa. Saya tetap dukung kok. Semangat ya ibu-ibu. Iya Cuantau, kita harus jaga kebersamaan ini. Bukan cuma karena ada kue, makanan. Denger tuh ibu-ibu. Tuh dengerin. Cuma ada makanan doang. Thank you ya Cuantau, udah pelayanan di tempat ini. Sama-sama. Udah yuk, kita kan mau besuk ya. Yuk. Tadi kita telat Yuk. lagi. Dalam kebersamaan bersama penginjil Meike Suluh, para ibu-ibu belajar lewat firman bahwa iman kita dapat bertumbuh lewat kehadiran satu sama lain, saling mendengar, menopang, dan mencintai dalam kasih Kristus. Monik, gimana kerjanya Monik? Ting katanya kemarin sakit. Sakit apa? Sini. Sakit malah rindu. Malah rindu sama pacar. Jangan bilang Pak Sur, nanti dia marahin. Iya ya. Kita terus mengandalkan Tuhan ya. Saya selalu ingat pesan Bu Meike buat kita semua. Harus terus mengandalkan Tuhan. Oke, gimana Monik? Ya, beginilah Kak. Aku tuh pengen ngobrol sama Kak Esther, tapi Kak Esther sibuk banget deh. Monik lah yang sibuk sama si dia. Ya kan, sama dia kan? Dia siapa? Siapa Ji? Siapa lah? Gak ada. Fantastik. Ini, ibu-ibu tadi kayaknya pas mau kunjungan lupa. Boleh ya. Kita comot kali ya Kak Esther. Minum. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Siapa yang ulang Happy birthday, happy birthday, happy birthday Esther. Ting kan? Yang ulang tahun masa sibuk pura-pura sih, main HP lagi, gimana ini Esther? Aduh ibu, inget aja beta ulang tahun. Ingat dong. Ya iyalah. Makasih Bude. Selamat ulang tahun Tante, Tante gendutku. No profile gitu update story loh nih ya. Iya parah. Meike tuh ya, bukan cuma hafal nama, dia inget semua hafal nih. Apa ulang tahun jemaat? Gak Monik, itu kadang saya sama Kak Tri yang kasih tahu ya nggak Bu? Iya tapi kan tetap saya usaha ingetin lah. Saya merasa ulang tahun itu spesial, penting karena itu bentuk gimana Tuhan menyertai kita hingga hari ini. Makasih Bu. Dah sebelum kita mau ini, kita doa dulu ya buat Losa Esther. Sini sih Losa Esther. Foto ya Bu. Doa dulu. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan yang telah Kau berikan buat Losa Esther. Kiranya Engkau terus memberkati di umur yang baru ini. Engkau juga memberkati keluarganya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat ulang tahun ya. Makasih ya Bu, aku terharu. Makasih Ting. Foto Bu, foto. Ayo kita mau foto nih. Kamera Kita siapa abadikan yang ya, foto-foto kita. Foto. Meike itu memang udah identik kalau ada momen apapun pokoknya foto lah ya Ci. Bu, sini Bu, saya. Oh iya, makasih. Ayo kita foto. 1, 2, cheese. Oke. Makasih ya Bu, saya doakan Ibu dapat jodoh. Bisa aja kamu ini. Oke Bu. Jadi sebenarnya tuh momen ulang tahun itu bukan soal ulang tahunnya sih, tapi kita merasa kita ada yang ingat, kita didoain, itu suatu hal yang indah banget. Benar. Tuh, aku tuh kemarin dapat voice note doa dari Losa Meike. Gak panjang sih sebenarnya, tapi benar-benar menyentuh hati banget deh. Ya. Itulah Ibu Meike. Ibu Meike tersayang. Oke Bu. Iya.
Demikian persembahan drama dari Komisi Pemuda dan Remaja. Memang tidak sempurna. Kita tidak bisa memerankan Ibu Meka seperti Ibu Meka yang asli. Tapi itulah Ibu Meka kita, Bapak Ibu. Saya di sini cukup lama bersama Ibu. Saya juga mahasiswanya Ibu dari tahun 2011. Cukup lama mengenal Ibu. Ibu itu orangnya sangat perhatian, sangat hatinya Hello Kitty. Kadang mukanya preman, hati Hello Kitty, Bapak Ibu. Kenapa? Ibu Meka melihat video-video yang sedih-sedih juga pasti menangis. Melihat binatang pun juga pasti menangis, ya kan? Dan satu momen tengah malam ada salah satu mahasiswa keracunan. Ibu sakit, hari itu ibu sakit, demam, pilek, pokoknya udah panas begitu. Tapi ibu mengajak saya untuk mengantar ke rumah sakit. Satu rumah sakit ditolak, kami pergi lagi ke Sumber Waras, akhirnya diterima. Jam 12 malam kami berdua gagal diet. Apa yang terjadi? Makan nasi goreng di depan rumah sakit Sumber Waras. Itu momen yang tak terlupakan bersama ibu. Sekalipun sakit, ibu memberikan perhatian buat mahasiswa. Yang kedua juga ibu berani. Ketika salah satu momen juga ada salah satu mahasiswa di sini itu sakit, Bapak Ibu, sakit epilepsi, ayan. Kami semua lari. Saya kunci teman-teman di dalam karena saya pikir dia kerasukan setan. Saya nggak tahu kalau dia sakit ayan, lupa. Ternyata teman-teman di dalam, Esther buka pintu, nggak mau nanti setannya keluar. Wah, saya panggil ibu, ibu turun, ibu nggak turun apa? Turun, ada yang kerasukan setan. Terus ibu turun, teman saya sudah terkapar. Saya sangat, menyesal gitu ya. Terus ibu yang masuk duluan, ibu lihat, ibu doain, ibu rawat itu anak mahasiswa itu. Itu yang kisah yang tidak terlupakan buat kami mahasiswa-mahasiswi di tempat ini. Selain itu, ibu juga iseng. Ada salah satu video keisengan ibu kepada salah satu dikit ya. Sebagai tanda ucapan terima kasih kami, Cuan Tomeke KW akan memberikan bunga kepada Cuan Tomeke asli. Saya persilahkan. Sesama Cuan Tomeke saling mengasihi. Difoto dulu, difoto. Ya, ini baju kesukaan ibu, kita pinjem diam-diam. Maafkan kami ibu ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang semua pemuda untuk maju ke depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi percayalah, firman tadi menguatkan kita bahwa Tuhan selalu memimpin kita. Kita tidak tahu hari esok, tapi ketika Tuhan memegang tangan kita, semuanya akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama menaikkan pujian Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Biar hanya tangan Tuhan saja yang memegangnya. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surga yang ku harapkan.
Ya, kalau tadi Komisi Wanita sudah mempersembahkan persembahan pujian dari keluarga dan sahabat juga, Komisi Pemuda Remaja juga sudah. Sekarang kita mau mendengarkan kata sambutan dari perwakilan majelis. Saya persilahkan Pedatua Suryanto untuk boleh memberikan 1-2 patah kata. Ya, selamat siang Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Ya, kita boleh bersyukur ya, kita pada hari ini bisa kembali mengadakan ulang tahun gereja kita yang ke-47. Ini juga semata-mata pasti anugerah dari Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih setianya kepada gereja kita. Dan pada kesempatan ulang tahun yang ke-47 ini, saya ingin mengatakan bahwa usia 47 ini tidaklah muda lagi ya. Bagi sebagian kita yang sudah berusia 47 tahun, pastinya kebanyakan kita sudah punya keluarga ya, punya anak yang sudah remaja. Dan saya juga mengharapkan kita sebagai gereja yang sudah berusia 47 tahun, kita juga adalah gereja yang dewasa. Gereja yang bisa mengayomi, gereja yang bisa memberitakan Injil, yang bisa melahirkan anak-anak Tuhan. Dan saya percaya Tuhan yang akan memimpin. Sekalipun pada ulang tahun yang ke-47 ini, kita juga merasa sedih ya, karena ada 2 hamba Tuhan kita yang juga akan meninggalkan kita. Namun saya percaya pimpinan Tuhan dan kesetiaan Tuhan kepada gereja ini akan tetap selalu ada. Spesiali untuk kedua hamba Tuhan kita, yang satu baru akan memasuki pelayanan, yang satunya lagi akan keluar dari pelayanan dan melayani tempat baru. Ya, Cuan Tauhana walaupun hanya 2 bulan melayani kita di tempat ini, namun saya punya kesan-kesan yang sangat baik. Dia sangat supel ya, dan apapun dia mau terlibat. Dari ibadah, pelayanan di ibadah, sampai ke survei dengan para pemuda pun dia ikut. Ya, saya sangat berterima kasih kepada Cuan Tauhana yang telah melayani kita walaupun hanya 2 bulan, tapi kita sudah merasa akrab dengannya. Dan saya juga doakan untuk pelayanan dia dan studi dia selanjutnya, biar Tuhan yang akan pimpin. Dan terutama dan spesial kepada Cuan Tau Meike. Sudah 20 tahun kita dilayani oleh Cuan Tau Meike. Saya juga dari 20 tahun ini, karena saya termasuk orang lama, jadi saya persis mengetahui bagaimana pelayanan Cuan Tau Meike dari awal sampai akhir bulan ini ya. Beberapa hal yang menonjol yang bisa saya dapatkan kesan-kesannya, ya seperti tadi saudara-saudara kita akan mengatakan, Cuan Tau Meike itu care ya, orangnya sangat peduli. Apapun yang dia lihat kurang, dia pasti akan membantu. Apalagi melihat jemaat yang sakit, dia pasti akan turun tangan. Bahkan tidak segan-segan menyita waktunya untuk dia bawa ke rumah sakit, ditungguin, dicarikan dokter, dan juga untuk masyarakat di sekitarnya juga perhatiannya untuk membagi sembako. Bahkan saya merasakan masakan Cuan Tau Meike yang begitu enak, khususnya khas Manado ya. Jadi pada saat kita ada persekutuan majelis, dia sengaja khusus memasak, dan
masakannya enak sekali. Jadi saya akan kehilangan masakannya. Ya, saya tidak bisa berkata banyak dalam hal ini karena banyak kesan yang saya rasakan selama saya bersama Contoh Maker di gereja ini. Tapi satu hal yang pasti saya percaya, Tuhan yang memimpin setiap langkah kita. Kalau Tuhan mengizinkan Contoh Maker untuk melayani tempat lain, saya juga percaya Tuhan akan menyediakan hambanya yang lain untuk memimpin kita di tempat ini. Dan Contoh Maker juga akan melayani menjadi terang bagi tempat lain yang memang membutuhkan dia. Terima kasih sekali lagi Contoh Maker untuk pelayanannya selama 20 tahun ini. Memang sungguh tidak mudah, karena 20 tahun ini bukanlah waktu yang singkat. Kebersamaan kita, bahkan Contoh Maker sendiri melihat anak saya dari baby sampai sekarang sudah bertumbuh dewasa dan melayani. Dan kita sama-sama ya melihat hal ini. Dan perasaan kehilangan ini pada saat ini memang sungguh sangat membebani, tapi saya percaya Tuhan yang akan memimpin kita, yang akan menolong kita selangkah demi selangkah. Dan kiranya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dalam pelayanan ini, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas kehadirannya dan juga penata lain kita yang sudah berjelilah beberapa minggu terakhir ini, dan tentunya juga panitia yang sudah menyiapkan semuanya. Terima kasih untuk semuanya. Dan terakhir, saya ada satu pantun buat Contoh Maker. Belayar perahu ke ujung seberang, menyusuri laut membawa harapan. Contoh Maker pergi dengan sinar terang, menjadi cahaya di tempat tujuan. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati. Selanjutnya, langsung saja kita akan mengundang Contoh Maker untuk boleh maju ke depan. Akan ada penyerahan tanda kasih dari majelis dan juga perwakilan sekolah minggu. Kepada Penatua Suryanto, saya persilakan untuk memberikan. Dan juga Lausa Retna, perwakilan dari guru sekolah minggu. Saya persilakan Lausa Retna, perwakilan dari guru sekolah minggu. Ya, silahkan Contoh Maker boleh. Ya, kita semua melihat ya betapa Contoh Maker ini sudah menjadi contoh bagi kita semua, di mana kasih Kristus hidup di dalam dirinya dan dia berhasil memancarkan itu ke orang-orang di sekitar. Ini banyak banget apresiasi yang diberikan kepada Contoh Maker. Salah satunya sebentar kita akan menyaksikan video apresiasi dari beberapa anggota jemaat Terang Hidup. Terima kasih Contoh Maker selama pelayanannya di Gereja Terang Hidup sudah 20 tahun. Kita bersyukur bisa sama selama ini juga Contoh melayani kita dengan baik, ya kan. Nah, nanti kalau memang Contoh pun udah nggak sama kita, tapi hati kita sama, tetap hati kita bersama Contoh Maker, biarpun Contoh di mana, ya kan. Saya juga mengharapkan kapan-kapan waktu kalau Contoh memang bisa
datang lagi ke Terang Hidup, main, jangan lupakan kita-kita ya yang di Terang Hidup ini. Terima kasih banyak pelayanannya Cuantau, Tuhan berkati. Terima kasih atas pelayanan Cuantau Maker dengan penuh kasih selama 20 tahun ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai, memimpin, dan memakai Cuantau Maker lebih lagi di tempat yang baru. Teruslah menjadi terang dan saluran berkat di mana Tuhan menempatkan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat pelayanan Cuantau Maker selama ini di GKI Terang Hidup. Saya juga banyak belajar dari pelayanan Cuantau selama ini. Cuantau juga telah jadi berkat buat banyak orang di tempat ini. Kiranya Tuhan selalu memampukan dan menyertai Cuantau dimanapun Cuantau berada. Semangat selalu melayani di tempat yang baru. Tuhan memberkati. Saudara, saya memiliki kesan terhadap Cuantau Maker adalah seorang yang hatinya lembut, mudah berbelas kasihan, melihat orang lain yang menderita, bukan cuma orang tetapi juga hewan. Namun bukan berarti dia tidak memiliki ketegasan, dia tetap memiliki ketegasan. Dia juga adalah seorang yang bisa melihat dan berpikir dari sisi yang berbeda. Bagi kita mungkin itu masalah, tapi bagi Cuantau bisa menjadi tidak masalah. Sehingga Cuantau bisa enjoy dalam menjalani setiap masalah dan juga hal-hal dalam kehidupan ini. Pesan saya, biarlah Cuantau terus hidup dekat dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mewakili Majelis GKI Terang Hidup mengucapkan terima kasih kepada Cuantau Maker untuk pelayanannya di TH selama 20 tahun dengan penuh kasih. Kehadiran dan ketulusan Cuantau menjadi berkat yang tidak terlupakan. Tuhan menyertai pelayanan Cuantau Maker di tempat yang baru. Tetap menjadi terang dan berkat dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Komisi Wanita mengucapkan terima kasih kepada Cuantau Maker yang selama kurang lebih dari 20 tahun bersama-sama dengan kami melayani di Terang Hidup. Kami terus mendoakan Cuantau Maker di tempat yang baru menjadi berkat dan kesaksian. Shalom, saya mewakili Komisi Anak merasa bersyukur dan berterima kasih atas pelayanan Lause Maker selama ini. Ketulusan dan kesabaran dan kasih Lause Maker kepada anak-anak dan juga sebagai pembina pada kami telah menjadi teladan bagi kami semua. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus terus memberkati Lause Maker dengan kesehatan, sukacita, dan kekuatan yang baru dalam setiap langkah pelayanan Lause. Semoga benih yang ditaburkan akan terus bertumbuh dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetap semangat Lause Maker, Tuhan Yesus memberkati Lause. Halo, saya mewakili Komisi Pemuda Remaja ingin berterima kasih kepada Cuantau Maker untuk pelayanannya selama 20 tahun ini. Kami dari Komisi Pemuda Remaja merasa sangat terberkati dengan kehadiran Cuantau Maker karena Cuantau Maker sering memberi senyuman, sering menyapa, dan sangat-sangat friendly sehingga membuat Gereja Terang Hidup ini merasa seperti keluarga yang akrab. Kami berdoa untuk Cuantau Maker ke depannya agar Tuhan terus memberkati Cuantau Maker dan Tuhan terus menggunakan Cuantau Maker untuk pelayanan-pelayanannya kemanapun Cuantau pergi. Terima kasih atas pelayanan Cuantau Maker. Tuhan Yesus memberkati. Sambutan dari Cuantau Maker, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Pertama, saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu. Sudah siang, sudah lapar, tapi masih bertahan. Terima kasih banyak. Dan saya juga kaget dengan apresiasi hari ini.
foto-foto yang ditampilkan saya tidak tahu panitia ambil dari mana. Ya, apalagi yang tadi tersambung dengan keluarga saya di Manado, foto dengan mama, itu satu kejutan yang luar biasa. Terima kasih banyak untuk apresiasi hari ini. Saya bersyukur selama ini boleh diterima di dalam keluarga besar Terang Hidup, dipercaya untuk melayani. Dan banyak pengalaman berharga yang saya dapatkan selama saya pelayanan di sini. Terutama saya melihat kekeluargaan dari jemaat Terang Hidup. Penuh perhatian dan bisa menerima saya. Itu satu sambutan yang luar biasa bagi saya. Pasti untuk perpisahan ini selama 20 tahun ada kesedihan, ya, tidak mudah untuk berpisah. Tapi saya tetap melihat ada campur tangan Tuhan. Saya tetap bersukacita karena Tuhan mengizinkan saya mengalami banyak hal di sini, mendapatkan banyak pengalaman yang kita jalani bersama. Kita tertawa bersama, menangis bersama dengan jemaat. Saya mengucapkan terima kasih untuk dukungan kepada saya selama ini. Doa yang tulus dari jemaat, nasihat juga, serta kerjasama. Terima kasih banyak untuk semuanya. Saya mohon maaf kalau selama saya pelayanan 20 tahun tidak ada kekurangan. Ikatan selama 20 tahun ini juga membuat saya akan selalu rindu untuk ke sini. Jadi saya melihat kata-kata di depan itu bukan perpisahan tapi apresiasi. Ya, memang bukan perpisahan. Karena 20 tahun saya di sini membuat saya masih punya kerinduan yang sangat untuk masih bisa ada di sini hari Minggu, masih bisa melayani. Bahkan saya sudah dijadwalkan bulan depan ada pelayanan. Jadi saya melihat ini bukan perpisahan bagi kita semua, tapi ya, terima kasih dibuat sebagai apresiasi bagi saya. Tuhan adalah pemimpin kita, Dia akan terus menyertai kita. Mari kita pandang hari esok untuk tetap punya harapan kepada Dia. Saya ingin mengangkat satu pujian yang saya ajak teman-teman saya dari STT Setia. Kami pernah berjuang bersama di dalam masa-masa kuliah. Saya tahu di sini ada juga teman-teman dari STT Setia. Terima kasih sudah datang. Ya, pasti mereka mengenal kami. Di situ aja di depan, ya, kami akan mengangkat pujian bahwa ada harapan untuk setiap hidup kita karena hari esok selalu bersama dengan Tuhan. Ya, saya harap ini bukan pujian saya yang terakhir ya, tapi saya akan masih memberikan pujian untuk memuliakan Tuhan di tempat ini. Pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam
Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya, Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya, mulia dan agung kasih-Nya. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangan-Nya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya, Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya, mulia dan agung kasih-Nya. Mulia dan agung kasih-Nya. Terima kasih. Oke, sekarang kita sudahi dulu sedih-sedihnya ya, teman-teman semua. Oke, tibalah saatnya. Tibalah saatnya kita akan sama-sama melihat bagaimana gereja kita sudah memasuki. Apakah ada yang tahu kita memasuki usia yang keberapa, jemaat? Kayaknya kurang kompak nih. Kita sebut bareng-bareng angkanya aja ya. 1, 2, 3, 47. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Ya, tentunya 47 tahun itu bukan usia yang muda dan juga bukan usia yang mudah untuk gereja ini. Betul banget, Vi. Kita patut bersyukur ya buat penyertaan Tuhan atas gereja Terang Hidup. 47 tahun sudah kita lewati pasang surutnya, dan Tuhan tetap sertai perjalanan Terang Hidup. Kita mau doakan supaya Terang Hidup itu bisa terus menjadi dampak bagi lingkungan sekitar, tapi bukan hanya di internal saja, dan kita juga nanti akan mau penginjilan dan juga penggembalaan. Saya undang para majelis dan juga hamba Tuhan untuk boleh maju ke depan. Musa Melisa, Contoh Meka juga boleh maju ke depan. Kita mau sama-sama saksikan untuk proses peniupan lilin, pemotongan kue, dan kita mau sama-sama nyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Saya undang jemaat semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau salamin satu dengan yang lain. Kita ucapkan selamat ulang tahun, karena yang ulang tahun bukan cuma gereja Terang Hidup, tapi kita. Mari kita bersalam-salaman satu sama lain. Selamat hari jadi Tuhan Yesus. Biarlah kita tengok kanan kiri kita mau bersalaman, sebab yang ulang tahun bukan hanya gereja kita. Tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu pada putaran hidup selama. Pada putaran hidup selamat
Selanjutnya saya undang Musa Melisa, Penato Suryanto dan juga Contoh Meike untuk boleh secara simbolik untuk meniup lilin dan juga potong kue. Oke, kalau gitu sambil lah ya kita nyanyikan tiup lilinnya ya. Oke, 1, 2, 3. Tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang. Sekali lagi potong kuenya. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Oke, selanjutnya kita akan menutup dengan doa yang akan dibawakan oleh Musa Melisa. Saya minta tolong Musa Melisa untuk boleh mendoakan Gereja Terang Hidup dan juga perjalanan Contoh Meike di ladang yang baru. Mari kita sama-sama berdoa. Kami sungguh bersyukur ketika kami melihat ke belakang, Engkau pun hadir dalam masa lalu kami. Sejarah gereja kami, Engkau pun sertai. Hari ini kami juga bersyukur Tuhan, Engkau begitu setia kepada kami, meskipun seringkali kami tidak setia, kami meninggalkan Tuhan, namun Tuhan dengan kasih-Nya, dengan anugerah-Nya terus memimpin kami. Ke depan kami rindu Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan, memberikan kami kuasa sehingga kami dimampukan lagi untuk lebih melayani Tuhan, lebih menjadi berkat bagi lingkungan yang ada di sekitar kami, bagi keluarga kami, bagi orang-orang yang kami kasihi. Kami serahkan Tuhan gereja-Mu di sini. Tuhan, kami mohon sekali lagi, pakai kami baik sebagai jemaat, sebagai pengurus majelis dan juga hamba Tuhan, sehingga kami boleh melakukan peran kami yang lebih lagi. Tugas-tugas kami, tanggung jawab kami lakukan dengan sukacita dan dengan sepenuh hati. Berkati Tuhan para majelis, Tuhan juga memberkati sekali lagi Tuhan untuk jemaat yang dengan setia meluangkan waktu untuk terus mendukung setiap kegiatan yang ada. Tuhan, kami menyerahkan untuk hamba-Mu penginjil Meike yang akan melayani di tempat yang baru. Biarlah Tuhan yang tetap pimpin, sehingga Tuhan kebersamaan dengan jemaat di tempat ini juga tetap boleh terjalin. Kami berdoa, biarlah kesehatannya Tuhan berkati, begitu juga cinta kasih yang terus mengalir dalam hidupnya juga boleh dirasakan oleh orang yang ada di sekitarnya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ini. Kami percaya Engkau yang sudah memimpin hidupnya, Kau akan terus memimpin dan melanjutkan sekali lagi karya-karya-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Selanjutnya ada sedikit warta yang akan kita umumkan. Untuk jemaat sekalian akan dibagikan sticky note serta pulpen yang akan diedarkan. Tentunya kita ingin menyampaikan doa serta pesan secara personal untuk Evangelis Meike Sulu. Biarlah setiap pesan, kesan, dan doa kita untuk Contoh Meike dapat menyertai langkah Contoh Meike dalam ladang pelayanannya yang baru. Nanti sticky notes yang dibagikan oleh tim itu boleh dituliskan secara personal, dan di belakang itu kita sudah sediakan papan. Jadi boleh ditempel di situ. Nanti
sticky notes itu boleh menjadi kenangan dan juga doa buat Contoh Meike ya, untuk Contoh Meike simpan. Oke, selanjutnya sambil menunggu ini diedarkan, warta kedua saya mau umumkan untuk POR, Pekan Olahraga Klasis Priangan Komisi Dewasa Muda. Jadi di tanggal 16 Agustus menyambut HUT RI itu akan diadakan lomba. Ada 3 lomba, yang pertama bulu tangkis, yang kedua pingpong, yang ketiga catur. Nah ini 16 Agustus di GKI Anugerah, jadi kita akan berangkat bersama-sama dari gereja. Usianya minimum di 25 tahun, tapi kalau teman-teman yang di bawah 25 tahun mau ikut jadi supporter, pemeriah itu tetap boleh ikut. Nah nanti pendaftaran bisa langsung menghubungi aku. Oke, itu aja untuk wartanya. Mungkin dari Bapak Ibu semua yang sudah mendapatkan sticky notes-nya, boleh sambil dituliskan ucapan, pesan, serta doa untuk Contoh Meike. Setelah keluar dari ruang ibadah, dapat menempelkannya di papan yang ada di depan ruang ibadah. Sambil jemaat semua mempersiapkan kata-kata, mungkin butuh waktu ya, karena mungkin banyak kesan pesan serta doa untuk Contoh Meike. Jadi ini juga boleh dilanjutkan selesai ibadah dan perayaan ini. Ya, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah dan perayaan kita pada siang hari ini. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Maaf kalau sedikit terganggu ya, karena takutnya udah ada yang lapar. Jadi kita mau akhiri dulu ibadah dan perayaan kita pada siang hari ini. Nanti boleh dilanjutkan kembali. Mari sama-sama kita menutup dengan pujian yang akan dibawakan oleh Sister. Bila engkau tak besertaku, aku tak mau jalan sendiri. Biar ini menjadi pengakuan kita kepada Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak mau berjalan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku memerlukan pimpin langkahku dalam kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku sesama
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibadah dan perayaan ini selesai, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Suka-suka.